Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto dan Black White Indonesia titik kedua segmenku atau Yusa Kansaki. Oke, dan Yusa Kansaki ya. Ya, kali ini kita akan membahas gimana sih biar anak-anak kita lancar bermatematika ya. Oke, kunci yang paling penting adalah ya step paling awal ya, yang paling penting untuk anak bisa lancar bermatematika adalah tentunya adalah berhitung dasar ya. Berhitung dasar ini anak-anak harus lancar ya. Nah, ya, saya beberapa kali melihat buku tentang tematik ya, karena sekarang kan memang tematik ya topiknya ya. Ya, buku tematik ini oke lah. Secara garis besar sebenarnya tujuannya baik ya, yaitu mengkolaborasikan antara pengetahuan yang satu dengan yang lainnya, disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya tanpa mengkotak-kotakannya ya. Jadi lebih keterapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kekurangannya adalah kalau kita terlalu terpaku ya, terutama untuk saya bicara tentang materi matematika ya. Untuk materi matematika sangat sedikit ya konsep konsep yang benar-benar ditekankan di dalam tematik ini ya. Jadi yang saya lihat ini adalah tematik kelas 2 ya, kelas 2 ya, yang kelas 1 juga saya sudah pelajari juga ya. Jadi untuk matematikanya itu konsepnya sangat sedikit sekali penekanannya. Kemudian latihannya juga sangat sedikit sekali. Jadi kalau misalkan guru-guru hanya mengandalkan ya pembelajaran melalui buku tematik ini ya, terutama kalau pembelajaran matematika ya, itu sangat kurang sekali ya. Mungkin salah satu solusinya adalah harus ada buku tambahan ya yang memang khusus matematika gitu ya. Karena saya konteksnya di sini adalah tentang matematikanya ya. Jadi ya, yang tentunya terkait dengan topik-topik yang mungkin sesuai dengan kurikulum lah ya. Ya, jadi butuh buku suplemen ya untuk untuk matematika ya. Kedua, nah ini yang paling penting, sebagai orang tua jangan kita menggantungkan 100% ya pendidikan anak kita ya kepada sekolah ya. Jadi ini yang sering kali salah ya. Biasanya orang tua terlalu sibuk ya, saking terlalu sibuknya sehingga ya udah pokoknya anak belajar di sekolah ya, pulang ya udah, orang tuanya juga pulang kerja langsung tidur gitu ya. Ya, sebenarnya terutama kalau buat kita orang tua yang punya anak kecil ya. Nah, ini masih anak yang kelas 1, kelas 2 atau bahkan kalau masih playgroup ya. Ini penting sekali terutama untuk matematika ya, terutama buat orang tua yang masih punya anak kecil. Sekali lagi ya, itu ibaratnya golden moment gitu ya kan. Jangan sampai anak kita nggak bisa berhitung. Kenapa? Lupa, tapi kan matematika kan bukan cuma berhitung, betul ya, tapi berhitung adalah syarat utama dalam bermatematika ya, terutama bermatematika dasar ya. Karena kalau nggak bisa ngitung, inilah yang bikin anak jadi nggak suka matematika ya. Sebagian besar anak-anak SD nggak suka matematika karena nggak lancar berhitungnya. Nah, jadi dijamin nggak akan pernah cukup kalau kita hanya mengandalkan pembelajaran anak ya, pembelajaran matematika khususnya ya di sekolah. Karena apa? Karena pertama, jam belajar matematika di sekolah itu sangat sedikit ya, khususnya untuk di tingkat SD ya. SD kelas 1, kelas 2 itu sebenarnya masih sangat sedikit ya. Padahal ketika SD, matematika itu lebih banyak adalah matematika keterampilan yang memang harus diasah, wajib diasah ya, yaitu keterampilan berhitung ya. Dan itu wajib diasah ya. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa anak ini harus mampu melakukan perkalian bilangan 4 angka kali 4 angka hanya dalam waktu berapa detik. Enggak, itu enggak terlalu, maksudnya enggak harus sampai sebegitunya juga. Tapi kalau bisa begitu ya bagus ya. Tapi minimal anak itu bisa melakukan operasi hitung dengan benar ya, dan tidak terlalu lama juga. Jangan sampai mengalihkan 12 kali 35, wah masih lama banget gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya benar juga, tapi itu juga kan artinya normal aja lah ya, minimal normal saja ya, bisa melakukan operasi hitung. Dan salah satu kenapa banyak anak-anak Indonesia jadi banyak nggak suka matematika adalah, salah satu alasannya adalah karena sebagian besar juga berhitungnya nggak lancar.
Kenapa mereka berhitungnya nggak lancar? Karena sebagian besar, karena sebenarnya pembelajaran matematika di sekolah itu sangat kurang, ya sangat kurang, baik itu secara waktu, apalagi sekarang ini dengan kurikulum tematik ini ya, itu matematikanya tuh kalau hanya mengandalkan dari buku tematik itu sangat-sangat kurang, ya sangat-sangat kurang, baik itu secara konsepnya kurang dibahas, terutama secara drilling soal-soalnya itu sangat-sangat kurang ya. Apalagi kalau ternyata gurunya memang benar-benar textbook sekali gitu ya kan, textbook sekali. Jadi pembelajaran benar-benar berdasarkan buku sekali ya. Nah itu dijamin sangat kurang ya. Nah gimana caranya? Caranya kita sebagai orang tua coba kita ya minimal meluangkan waktu setiap hari, terutama buat anak-anak yang masih kecil ya ini ya, setiap hari minimal 20 menit lah ya, mendrilling keterampilan berhitung mereka ya. Oke. Ya kalau bisa memang kita sebagai orang tua juga membaca buku-buku mengenai gimana sih cara mengajarkan misal penjumlahan yang baik, gimana sih cara mengajarkan perkalian yang baik dan seterusnya sesuai dengan materi yang sedang dipelajari anak ya. Jadi minimal setiap hari ya anak itu mengerjakan operasi hitung ya, tambah kurang kali bagi ya, tergantung dari materi yang sudah sampai di mana dia belajar gitu ya kan ya. Jadi harus ya kita juga sebagai orang tua punya tanggung jawab ya, nggak bisa memasrahkan 100% ke sekolah. Nah itulah yang membuat akhirnya akhirnya banyak anak-anak yang belajar matematikanya kurang ya, keterampilan berhitungnya kurang ya, apalagi konsepnya juga antah berantah ya, konsepnya antah berantah, keterampilan berhitungnya juga antah berantah juga ya, udah konsep nggak dapet juga, keterampilan ngitungnya juga nggak dapet juga, akhirnya juga nggak bisa ngitung ya, nggak bisa ngitung. Ketika matematikanya semakin lanjut materinya ya nggak bisa solve juga gitu ya kan, walaupun sengerti-ngertinya, apalagi kalau materi dasar, matematika dasar jelas itu pasti terkait dengan perhitungan ya pasti ya. Jadi ya itulah yang membuat akhirnya anak-anak langsung berpikir bahwa matematika ini susah sekali, sulit sekali ya, dan seterusnya akan sulit sekali ya. Jadi yuk bagi orang tua mungkin yang masih punya anak-anak kecil ya, mumpung masih anaknya kecil, yuk pantau mereka, pantau kemampuan mereka, kemampuan belajar mereka ya. Jadi halo Yusa belajar matematika berapa kali? Setiap hari. Hah? Setiap hari katanya ya. Belajarnya udah sampai mana? Pecahan. Udah sampai pecahan ya. Masih kelas 2. Waduh, kamu jangan sombong. ya, sebenarnya kalau kita pantau setiap hari ya minimal 15 sampai 20 menit lah ya. Ya kalau bisa sih lebih dari itu. Tapi sekali lagi juga jangan sampai kita terlalu mempush anak ya, sehingga anak ini juga akhirnya jadi nggak suka juga matematika ya. Jangan ya kadarnya juga harus disesuaikan dengan kondisi anak gitu ya. Oke, dan sebagai orang tua kita juga harus ikut belajar juga lah ya, gimana cara membuat anak belajarnya gimana ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita hanya bertanya nilainya berapa ya. Nah kalau cuma nanya nilainya berapa, ini akhirnya anak terpacu hanya pada yang paling penting nilai. Nah, jangan sampai ya. Tapi justru setiap anak pulang sekolah atau kita pulang bertemu anak ya, tanyakan belajarnya apa ya. Nah di pandemi ini ya, semenjak pandemi ini saya juga jadi lebih peduli lah ya dengan si Yusa ini ya, belajarnya sudah sampai di mana. Jadi saya juga saya tahu ternyata memang benar ya, kalau kita hanya mengandalkan sekolah itu ya, itu sangat-sangat kurang ya. Kita tahu sendiri bahwa sekolah, guru juga kan pasti punya keterbatasan yang dia harus bimbing, yang dia harus ajarkan kan sekian puluh anak ya. Nah kita lah yang sebagai orang tua ya bertanggung jawab pada anak kita ya. Saya yakin kalau
keterampilan berhitung anak lancar ya, konsep berhitungnya dia juga dapat ya, saya yakin kedepannya akan lebih ringan buat anak-anak itu ya. Karena saya melihat bahwa anak-anak yang akhirnya suka matematika itu biasanya dimulai dari lancarnya dia berhitung. Ketika dia lancar berhitung ya, dia bisa mengikuti materi-materi berikutnya dengan baik ya. Jadi dia tidak seperti orang tersandung-sandung ya. Nah kalau nggak lancar berhitung tentunya jadi dia terus akan tersandung terus dengan masalah berhitungnya ya. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, di sini ya mengenai tentang apa? Sebenarnya ini lagi menjelaskan tentang konsep apa? Perkalian ya. Udah sampai sini konsep perkalian ya, tentang apa? Menotasikan apa? Mengkaitkan hubungan penjumlahan dengan perkalian ya. Nah, dia sudah ganti topik lagi nih, bukan matematika lagi nih, baru konsep perkalian ya. Habis itu langsung ganti topik. Bayangkan nggak ada drillingnya sama sekali. Nah akan repot sekali kalau ternyata guru-guru anak-anak kita juga hanya benar-benar berdasarkan textbook. Wow ya, itu bisa bayangkan pasti itu nanti jadi anak kita nggak terampil ya akan repot sekali ya. Belum lagi nanti ternyata begitu masuk ya, memang mungkin ada sekolah-sekolah yang bagus ya, yang dia menyediakan guru matematika khusus ya, pelajaran khusus, itu bagus sekali. Tapi tetap saya yakin juga untuk mengasah kemampuan berhitung dasarnya itu perlu setiap hari ya. Latihannya pun harus rutin, nggak harus sampai ratusan soal dalam setiap hari ya, tapi minimal kita berikan anak soal ya, kita drilling soal minimal. Misal kalau saya si Yusa ini sekarang sudah belajar sampai pembagian ya. Tentunya saya harus ulang lagi penjumlahannya, saya kasih 2 soal karena penjumlahannya saya pikir sudah mulai lancar ya. 2 soal, pengurangan 2 soal, perkalian 3 soal untuk masing-masing jenis ya, 3 soal ya masing-masing jenis ya. Terus pembagian ya, jadi harus diulang terus, mulai dari tambah kurang kali bagi, nanti sekarang pecahan masuk ya, terus sampai kapan ya, sampai minimal setahun, setiap hari setahun ya, sampai materi, bukan setahun, minimal sampai materi. Jadi kalau tambah kurang kali bagi, pecahan, desimal, persen ya, itu lancar, itu sudah modal banget ya, modal untuk bermatematika selanjutnya gitu ya. Memang matematika bukan segalanya ya, tapi ketika anak kita nggak bisa matematika ya, ini akan banyak sekali batu sandungan untuk dia meraih cita-citanya ya. Bayangkan saja kalau misal anak itu nggak bisa matematika ya, sampai dia dewasa nggak bisa matematika ya, tentu dia akan repot ketika dia mau jadi masuk teknik, jurusan teknik. Waduh, tersandung matematika, masuk jurusan informatika, tersandung matematika ya, dan seterusnya. Bayangkan saja ya, bahkan nanti ketika dia kerja ya, ada yang namanya tes potensi ya, tersandung lagi matematikanya ya. Jadi kan ya, walaupun matematika bukan segala-galanya, tapi minimal matematika dasar anak-anak kita lancar ya, minimal sekali ya. Oke, berharap anak-anak kita bisa berprestasi di dalam ya, bukan hanya matematika sih ya, mapel yang lain, bidang yang lain ya. Saya tahu bahwa kemampuan anak-anak itu beragam ya, tapi sebisa mungkin untuk materi-materi dasar anak kita bisa menguasai ya. Demikian sesi curhatlah bincang-bincang kali ini ya. Agak sedikit terburu-buru ya, karena ya memang sudah lelah sekali ya sebenarnya ya, tapi saya mencoba untuk konsisten ya. Ada juga ya rasa ingin mencoba untuk konsisten mengisi konten-konten ya, sharing-sharing ini ya dan ya oke. Saya rasa sudah malam ya, takutnya tetangga juga mulai terganggu. Enggak sih, saya juga kebetulan ini saya ada di atas ya, di lantai atas ya, jadi ini adalah ruang kerja saya
di lantai atas. Oh oke. Mungkin next time lah ya, saya akan ajak-ajak berkeliling melihat apa buku-buku saya. Ya, ini cuma sebagian dari buku-buku saya yang ya sedikit lah ya ini. Tapi itu di bawah itu semua isinya buku sih ya, di bawah ya. Dan ya yang ini juga isinya buku-buku, berkas buku-buku. Dan masih ada juga beberapa di bagian bawah. Ya, oke lah. Ya nanti mungkin kapan-kapan kita bisa sharing-sharing mengenai sumber-sumber bacaan ya, atau sumber-sumber belajar matematika khususnya ya. Oke, ya sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Bye bye.